Mau seorang istri anggota kek, mau sipil kek, mau istri siapa kek, tetap ya first itu lo harus punya attitude. Jadi kalau lo nggak punya attitude, Hola netizen yang tercinta. Publik tengah menyoroti kehidupan tiktoker Probolinggo Luluk Nuril yang sempat memarahi siswi hingga pamer kekayaan di media sosial. Aksinya yang membentak siswi magang di swalayan hingga pergi liburan bersama teman-temannya dikawal patwal menjadi viral. Perbuatan yang dilakukan Luluk Nuril itu pun berimbas pada karir sang suami, Bribka M. Nuril Huda. Akibatnya jabatan Bribka Nuril sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris dicopot. Kehidupan hedon yang dipamerkan Luluk juga membuat publik penasaran dengan kisaran gaji yang diterima Bribka Nuril. Sebagai anggota Polri, Nuril menerima gaji pokok dari pemerintah sebesar Rp2.307.400 sampai Rp3.791.700 berdasarkan situs puskeu.polri.go.id. Selain gaji pokok, anggota Polri juga mendapatkan tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Besaran tunjangan yang diterima Bribka Nuril mencapai 10% dari gaji pokok di kepolisian dan tambahan 2% gaji pokok dalam bentuk tunjangan anak. Tunjangan lauk pauk yang diterima adalah sebesar Rp60.000 per hari. Untuk tunjangan kinerja, Bribka yang biasa berada di level kelas jabatan 6 akan mendapatkan jatah sebesar Rp2.702.000. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kemarin arogansinya itu ditunjukkan sekali dan diviralkan sendiri dengan beliau. Sekarang dia minta maaf setelah viral, ya. Tentunya kami di sini akan terus bersuara untuk hal-hal yang seperti itu. Kita nggak peduli Anda siapa. Oke, baik. Mau coba mengomentari lah ya, sedikit komentar tentang salah satu oknum Bayangkari ini yang kemarin viral itu dengan bahasanya dia yang sangat tinggi. Nah sekarang gini, kalau menurutku sih bebas-bebas aja lah ya. Dia mau bergaya menter, hedon, mungkin dia punya bisnis di di luar dari kesibukannya dia seorang bayangkari. Kalau menurut aku sih sah-sah aja gitu. Kamu mau keluar kota, keluar negeri gitu kan, sah-sah aja. Event itu memang dari hasil bisnis kamu. Cuman menurut aku itu sangat disayangkan adalah value yang kamu punya sekarang. Apalagi bilangnya seorang selebgram di TikTok gitu kan. Value yang kamu punya sekarang itu menurut aku nothing if you don't have attitude gitu. Mau seorang istri anggota kek, mau sipil kek, mau istri siapa kek, tetap ya first itu lo harus punya attitude. Jadi kalau lo nggak punya attitude, value apapun yang lo punya, terus bisnis apapun yang lo punya, terus kesuksesan apapun yang lo punya, itu menurut gue nothing, ya nggak ada apa-apanya gitu. Apalagi sampai lo posting di sosmed seolah-olah ini loh gue yang punya power gitu kan. Dan sekarang endingnya adalah suaminya juga kena imbasnya dan institusi juga kena imbasnya akibat perbuatan ibu, ya kan. Oke, paling aku sarannya adalah dan mengingatkan kepada ibu-ibu anggota Bayangkari di luaran sana, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu gitu, seperti mbaknya gitu kan, yang punya bisnis, yang punya set income di luar yang melebihi income suaminya, monggo-monggo aja, sah-sah aja, cuman nggak perlulah diekspos gitu di dunia maya atau di dunia digital. Apalagi perlu pengakuan oleh masyarakat atau pengakuan dari netizen atau pengakuan dari teman-teman sekitar kalau kita ini punya value yang tinggi. Nggak perlu. Jadi yang perlu itu adalah lo attitude aja dulu lah paling pertama. Karena lo kalau udah punya attitude lo bagus, lo mau kayak gimana, lo nggak punya value, lo nggak punya income yang besar, kalau attitude lo bagus, orang yang kenal kita juga akan menghargai sih kalau menurut gua gitu kan. Jadi ya punya sifat gini aja sih, menunduk bukan untuk ditundukkan, merendah bukan untuk direndahkan gitu. Stay humble dan sederhana aja. Dan sekarang
mbaknya sudah klarifikasi, namun institusi pun sudah tercemar juga namanya akibat mbaknya nih kan. Terus suaminya juga namanya sudah tercoreng. Jadi nextnya besok-besok ya kan, gak usah lah pamer-pamer gitu di dunia maya, gak penting, serius gak penting. Jadi ya lu diem-diem aja lah kalau punya bisnis atau punya set income lain gitu kan. Main TikTok ya standar aja lah, standar main TikTok gitu. Atau lu main TikTok menginspirasi malah, bukan untuk pamer atau memperlihatkan ya kan, karena sorotan say. Masyarakat itu sekarang sudah pintar, masyarakat netizen itu sudah pintar ya kan, apalagi dengan institusi gitu, wah itu udah kritis banget. Jadi kita sebagai istrinya mendukungnya adalah jangan sampai institusi tercoreng, organisasi pun tercoreng, dan karir suami pun tercoreng gitu. Oke, mungkin mbaknya harus banyak-banyak lagi belajar about belajar tentang apa ya, bijak lah dalam bermedsos gitu aja sih. Oke, happy nice day untuk hari ini, dan yang bekerja happy working. Oke, bye bye. Ya kita mah hari-hari namanya juga masyarakat sipil kan, kita kerja lah kayak orang kerja. Ada anak magang ya magang, kalau salah ya diingetin, dikatain babu lu. Gini ya biji pare, orangnya lemes banget mbak, ngeri. Ya sebenarnya kalau dikatain babu sih kagak ngape kata gue mah. Cuman kita kan babunya jujur, merakyat, tidak bolos sekolah. Cuman maksudnya mbak kagak kepikiran gitu gara-gara omongan kayak gini masuk media sosial. Terus mbak misalkan kan kita semua kan meninggal ya, terus ditanya gitu sama malaikat, dosa kamu apa? Terus mbaknya kagak jujur. Taunya malaikat nge-scroll TikTok terus ngeliat video mbak. Terus tiba-tiba malaikat bilang, udah hukuman kamu jadi krim malam. Terus mbak jadi krim malam, terus isinya merkuri semua. Terus itu dites lab sama dokter Richard. Gimana mbak? Cerita dari pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Kalau kita merendahkan seseorang, belum tentu seseorang itu jadi rendah dan terhina, tapi bisa jadi sebaliknya. Diri kita yang menghina, yang merendahkan, itu akan jadi terhina dan jadi rendah. Sering kali kan lihat seperti ini, maka dari itu kalau kita ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan langsung emosi. Allah juga mengajarkan kan, kalau misalnya kita sedang emosi, itu mulutnya itu ditahan, diam, jangan teriak, duduk, tenang, istighfar. Biar apa? Biar nggak kayak gini loh. Nah, kalau memang benar-benar kita itu diperlakukan nggak baik sama orang, ya udah. Kalau saking nemennya orang itu ibaratnya benar-benar merendahkan kita, jangan dimaki, diam aja. Kalau kita nggak kuat, aduin ke Allah. Biar nggak kayak gini, biar nggak jadi bumerang, ngefek ke suami, ke anak, dibully seluruh Indonesia. Tuh bisa jadi pelajaran ya. Semoga bisa diambil hikmah. Gak semua pegawai di mal-mal besar itu juga ramah tante. Mereka juga bisa ngelihat mana warga yang mending, mana yang warga yang benar-benar banyak duit tante. Gak semua orang yang ada di mall itu seramah yang tante bilang. Sebenarnya itu bukan perkara ramah atau enggaknya seseorang yang jaga tante, tapi itu juga tergantung sama orang yang datang, gimana perlakuannya gitu loh. Kalau aku juga jadi pelayan, kalau pembelinya orang yang kayak tante kayaknya males deh ngeladenin. Emang bener tante, bener banget, semua orang yang bekerja itu ya sebenarnya memang predikatnya babu ya. Sama juga sih kayak tante kan juga babu, jadi endorsan. Terus suami tante juga babu, masih kerja sama orang. Ya kita semua ini babu kalau selagi kita masih kerja sama orang tante. Lagian tante bisa gak sih ngomongnya itu dijaga dikit gitu, jangan nyakitin perasaan orang lain tante. Di atas langit masih ada langit, ntar kalau udah kena apa-apa baru nyesel loh. Nah ini udah kena nih kan tante. Memang ada-ada aja kalau orang yang kayaknya setengah-setengah, memang kayak gitu ya, rada-rada gitu memang. Jadi gimana tante, udah reda gak tuh emosi? Masih mau ngatain karyawan-karyawan itu babu, ha? Udah disomasi loh, hati-hati ya. Tinggal tunggu aja deh gimana nasib selanjutnya. Welcome to the world tante, dunia tipu-tipu. Bye.
sing lagi viral rek ro dhewe kan kasusnya kayak apa iki ya. Aku selaku capres 2024 aku nawarno solusi yang sangat brilian agar oknum-oknum polisi di Indonesia tidak arogan lagi. Piye carane mas? Nah carane gampang. Pertama sumben 2024 pilih aku jadi presiden, nanti seluruh polisi digaji honorer. Lah dengan gaji honorer polisi kan sing arogan, kan sing bakal sombong karena gaji ini honorer. Kedua, mobil-mobil dinas diganti kabeh, gak oleh motor api, gak oleh anu api, jadi arogan nang dalan wiwi toto diganti kayak ngene iki rek. Jadi dengan sepeda butut, mobil butut, gak ono lagi polisi sing arogan, ditambah lagi dengan gaji honorer. Jadi gak ono sing disombongno neh. Jadi kerjanya wis ikhlas, bisa dicontoh kayak guru ya. Seperti itu nanti kalau saya terpilih. Cocok ah.